Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Pak JK yang mengatakan menyebutkan SMK bohong-bohongan dan 90% nikel RI dikuasai Cina begitu kan ya. Ini gimana begitu kan ya, Pak JK sudah membongkar habis-habisan hari ini terkait dengan kelakuan-kelakuan Pak Jokowi dan kelakuan-kelakuan Pak Prabowo. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di era Pak Jokowi akan membangun atau membuat SMK di situ katanya begitu ya. Tapi ujung-ujungnya SMK ya impor mereka begitu dari Cina begitu kan ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus kemudian dari nikel begitu kan. Pemerintah tidak tahu menaruh. Tahu-taunya sudah 5 juta ton begitu kan ya. Sudah diangkut ke Cina mereka begitu kan. Benar juga Pak JK membongkar habis-habisan. Apalagi Pak Prabowo hari ini katanya akan memproduksi ya SMK akan memproduksi begitu kan motor buatan asli di Indonesia. Pret ya. Sudah sering kali terjadi Pak Jokowi begitu di situ begitu. Berapa kali coba bayangkan? 9 tahun mengatakan SMK akan buat di Indonesia tapi toh pada hakikatnya impor mereka begitu. Jadi kan kata Pak JK bohong-bohongan ini begitu kan ya. Benar juga Pak JK di situ begitu. Pak JK kan sebagai pembisnis handal di situ begitu kan ya. Pembisnis dari motor otomotif dan sebagainya begitu kan. Wajar kalau dia mengatakan ya SMK itu bohong-bohongan begitu kan. 90% nikel itu RI dikuasai Cina begitu kan. Apalagi produksinya yang ada di Indonesia ya itu aja mereka. Katanya sudah membuat produksi sana sini, tapi kenyataannya gimana begitu kan. Ini kan kata Pak JK bohong-bohongan mereka begitu. Jadi sudah dibongkar habis-habisan oleh Pak JK begitu kan. Dan tidak hanya itu. Ya masyarakat menjadi oposisi 9 tahun sudah mewanti-wanti apa yang dilakukan Pak Jokowi yang kemudian akan dibangun oleh Pak Prabowo hari ini begitu kan ya. Saya kira bohong-bohongan juga mereka begitu kan ya. Jokowi resmikan pabrik SMK lah, kok nggak ada dealernya atau mobil SMK di jalanan ya. Apakah SMK khusus buat ekspor semua begitu? Ya karena tidak produktif begitu kan. Siapa yang mau membeli SMK kalau toh kualitasnya seperti itu aja mereka begitu ya. Toh pada hakikatnya semuanya ya impor dari Cina mereka begitu ya. Lalu kemudian dipasang di Indonesia. Kan orang berspekulasi seperti itu begitu. Berarti antara Anda termasuk si pembohong, sekian tahun Anda tutup-tutupi ya, karena pada kenyataannya mungkin ya di satu sisi bagaimana menjadi seorang wakil presiden tergantung dari presidennya di situ begitu. Bahkan dari dulu orang sudah tahu program mobil SMK itu bohong-bohongan. Bahkan bulan hanya itu ya, bukan hanya itu. Ya, masih banyak kebohongan-kebohongan yang lainnya. Sepertinya Daeng baru bangun ya. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Agak ngeri sebenarnya sih begitu kan terkait dengan membangun SMK kek, membangun apa kek di era Pak Prabowo hari ini. Saya kira hanya ngibul saja ya. Karena pada kenyataannya Indonesia itu apa pabriknya di mana coba bayangkan begitu. Kalau sudah pabriknya diresmikan di mana begitu kan. Tapi ya logika-logika inilah menurut Anies Baswedan ya salah, apalagi menurut Pak JK di situ begitu kan, salah besar ya. Padahal kalau sudah membaik kenapa tidak diteruskan begitu kan? Kenapa masih muncul spekulasi begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya Pak Prabowo itu termakan omongannya Pak Jokowi di situ begitu. Rakyat sudah muak dengan hal-hal seperti ini begitu kan. Padahal SMK itu baik loh begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya karena mungkin bisnisnya saling rebutan sana sini bisa saja seperti itu begitu kan. Ya akhirnya bangsa kita kan seperti itu begitu. Sangat memalukan begitu kan ya. Katanya mau ini mau itulah tapi tahu-taunya tidak ada begitu. Pak JK ya sebut ya SMK bohong-bohongan dan 90% nikel RI dikuasai Cina ya. Bahkan dikutip dari CNBC Indonesia, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ya Pak Yusuf Kalla tiba-tiba mengomentari hadirnya brand mobil dalam negeri yaitu SMK. Ia menilai bahwa munculnya mobil fenomenal tersebut hanya bohong-bohongan saja. Bohong-bohongan aja itu kata menjawab pertanyaan dari CNBC Indonesia ya. Menurut JK, Indonesia harusnya punya potensi untuk memproduksi mobil buatan dalam negeri dengan mengambil ilmu serta teknologi otomotif di luar negeri lainnya.
Namun harus dilakukan secara benar, serius atau tidak bohong. Mobil itu bisa ambil teknologi luar negeri, tapi ya kita yang melaksanakan, tapi tidak bohong-bohongan sebutnya begitu kan ya. Jadi pada intinya saya kira ada perdebatan-perdebatan yang kemudian mengarah bagaimana SMK itu bisa dibuat di Indonesia ya. Kalau ekspor itu bukan buatan Indonesia tapi made in China begitu kan ya. Tapi kita lihat saja begitu. Apakah SMK sekarang itu memang benar-benar buatan Cina begitu kan? Katanya sudah diakui bahwa memang benar-benar buatan Indonesia begitu kan? Apakah sudah karena ini sudah diakui bahwa ya SMK itu katanya buatan Cina di situ begitu. Inilah kepercayaan publik hari ini sudah turun mereka begitu. Targetnya siapa yang mau beli begitu kan? Apalagi boros begitu kan? Ya, dikit-dikit harus cas, dikit-dikit harus cas begitu kan? Ya, casnya juga lama begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Apalagi ya perjalanannya hanya dibatasi berapa kilometer dan sebagainya begitu. Jadi artinya ya menurut saya pribadi sih begitu langkah itu masih kurang begitu kan. Karena kita di Indonesia itu jauh mereka begitu kan. Tidak seperti di Eropa begitu ya, yang ruang lingkupnya kecil mereka begitu kan ya. Kita itu dari Bandung ke Madura saja itu sudah berapa begitu kan ya. Bahkan untuk membuat brand otomotif sendiri dia menyebutkan perlu kerjasama serta didorong semangat ya serta kerjasama yang baik antara pengusaha dan anak muda dengan kemampuan sendiri, jadi jangan hanya bicara saja. Ia mempercontohkan negara lain seperti Vietnam ya yang mampu membuat brand mobil sendiri dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau Vietnam bisa, masa kita nggak bisa ya? Banyak negara, Cina dulu juga gitu, sekarang 25 juta setahun ya. Bahkan sementara itu ya, JK mengungkapkan bahwa banyak kekayaan Indonesia yang diambil oleh negara lain, termasuk Cina. Ia menyoroti bagaimana seharusnya Indonesia bersikap percaya diri dan berjuang dan menguasai teknologi. Kita itu di Indonesia itu terlalu banyak ya terlalu banyak orang yang dikendalikan begitu kan. Terlalu banyak orang yang bisa disetir di situ begitu sehingga produktivitas bangsa kita ya seperti itu begitu kan. Kekayaan alam kita itu sebenarnya kaya luar biasa begitu kan. Tapi tidak dimanfaatkan seperti Pilpres ya. Para oligarki ya tanam dukungan sana sini dengan modal yang angka yang fantastis di situ begitu. Ini kan kacau mereka begitu ya. Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah dalam bersaing dengan banyak negara lain. Indonesia pun mampu mengelola teknologi misalnya dalam pengelolaan smelter. Hingga kini sudah ada 116 smelter baik yang dukung beroperasi dalam masa konstruksi dan ingin dibangun katanya ya. JK pun kembali menegaskan perlunya ya kepercayaan diri dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut ya. Kita lihat saja di situ kalau sumber daya alamnya sudah dimiliki orang lain ya, ada para oligarki yang mengendalikan itu begitu. Bagaimana untuk bisa berjuang, bagaimana untuk bisa ya bersaing dengan negara-negara yang lain. Saya melihat bahwa masih jauh begitu kan ya. Indonesia terlalu banyak orang yang kemudian menjadi makelar di situ begitu kan ya. Ya bangsa kita itu makelarnya seperti itu begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.